Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari teman-teman yang ngisi kolom komentar yang dari video-video yang ada. Nah, hari ini kebetulan tanggal 21 Agustus. Nah, beberapa komentar ada yang bilang volumenya kecil, mungkin karena pita suara saya juga masih dalam pemulihan. Lalu habis itu kemungkinan juga ada beberapa suara kayak misalnya nih, kenapa saya di sini, karena kemarin tuh di sebelah sana itu ada pancuran air ya, jadi saya nggak dekat ke sana supaya teman-teman bisa kedengaran suara saya, karena kan suara saya juga masih dalam pemulihan ya, tapi mudah-mudahan udah lebih bagus sedikit lah ya. Ini butuh proses, mungkin kata dokter sih 3 bulan itu baru mulai lebih baik. Ini udah berjalan 2 bulan ya, mulai masuk ke bulan kedua lah, karena waktu bulan 6 itu kalau nggak salah bulan 7 saya cek ya, kena ke bengkak pita suara saya. Oke, saya nggak lama-lama lagi, saya langsung mulai. Ini ada 10 pertanyaan ya di sini. Oke, ini ada yang bertanya, toko peralatan renang yang lengkap di Jakarta Selatan dan atau di Tangerang Selatan, daerah mana ya coach? Kalau toko peralatan renang sebenarnya sekarang online aja sih ya kan, kalau saya carinya biasanya online. Nah, atau umumnya itu yang kalau untuk lebih spesifik kayak Fins misalnya, ataupun pakaian renang yang ada logo Vina segala macam, itu biasanya di Indo Swimwear atau di AB Swim. Nah, itu kan ada apa namanya, ada spesifiknya. Misalnya kamu mau Finsnya apa misalnya, atau snorkelnya apa. Nah, itu umumnya lebih spesifik sih menurut saya ya. Tapi kalau misalnya mau toko peralatan lain ya juga nggak masalah sih kalau memang mau ya. Online banyak sih sekarang ya. Oke, pertanyaan yang kedua ini ya. Nah, coach, kalau saya mau ikut jadi atlet renang tapi saya belum bisa renang, saya mau ikut latihan sama coach di mana ya? Nah, kalau saya sendiri saat ini melatih di Wahoo Medan. Nah, saya melatihnya kalau saat ini kalau yang di Wahoo Medan itu ada di Mutiara Village. Kenapa? Karena kolam Mutiara Village, karena saat ini kan kolam renang lagi ditutup di Selayang, jadi kita nggak bisa melatih di Selayang ya. Oke, terus berikutnya, nah ini ada volume suaranya kurang om, kalau bisa pakai mic. Oke, ini saya juga kebetulan lagi cari tahu kalau bisa saya pakai mic, dan saya juga pakai mungkin ganti kamera yang bisa connect ke mic-nya atau gimana ya, karena jujur aja kalau saya buat video saya juga nggak langsung ngedit ya, karena saya kurang paham juga cara ngeditnya. Umumnya kan jawab pertanyaan nggak terlalu krusial ya, cuman mungkin saya akan coba pakai mic supaya bisa sinkron ya. Lalu teman-teman juga boleh tolong kasih saya saran ya, atau masukan kalau boleh mic apa dan yang bisa sinkron. Nah, jadi kan saya ada gambaran ya, dan juga sambil saya cari tahu juga di luar. Terima kasih atas masukannya. Nah, pertanyaan berikut yang keempat ya. Terima kasih coach sudah jawab pertanyaan kami. Mau tanya lagi, apakah gaya dada boleh tendang 2 kali baru ambil nafas atau tidak? 1 kali tendangan, ambil nafas 1 kali. Kalau tendangan gaya dada nggak boleh 2 kali sih, kecuali itu drill ya, beda ya. Kalau drill kan kamu tendangan ada yang namanya 2 kaki 1 tangan, 2 kaki 1 tangan, itu beda, itu namanya drill. Tapi kalau di berenang aturan resminya itu adalah 1 tarikan tangan,
ketika tarik tangan itulah saatnya nafas, baru habis itu tendang kaki. Nah, di sini kan pertanyaan satu lagi adalah 1 kali tendangan, ambil nafas 1 kali. Bukan saat tendang sih, pada saat kamu tarik ini. Ketika kamu tarik, tarikan tangan, kamu kan ambil nafas. Besok ketika turun, ya udah tendang kakinya, pum. Ya, jadi setelah tangan lurus baru kamu tendang. Ya, jangan ketika tarik kamu tendang, jadi kayak tinggi banget gitu loh ya. Kita perlunya maju ke depan. Terjawabkan ya. Pertanyaan kelima, izin bertanya ini ya. Nah, ini sebenarnya masukan yang bagus banget ya. Izin bertanya, coach, kalau dari yang saya simak penjelasan coach menekankan untuk usia 12 tahun itu masih berkutik dengan masalah teknik. Tapi bagaimana coach menanggapi event-event kejurnas yang notabene usia 12 tahun saja atau K4 saja limitnya tajam-tajam banget. Kita yang berkutik di teknik saja rasanya kalau mau ikut kejurnas jadi ngos-ngosan. Bagaimana pendapat coach dengan fenomena ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali ya. Lalu saya juga sebenarnya mau menjelaskan mengenai ini, tapi saya tunggu momennya juga teman-teman supaya kasih pertanyaan ya. Nah, ini saya sudah pernah jawab di video, kalau nggak salah tahun lalu ada 2 atau 3 pertanyaan seperti ini juga persis ya. Karena gini ya, saya baru ketemu dengan Coach Mike, yaitu Coach Michael Piper semalam, karena dia datang ke Medan untuk melihat perlombaan Piala Kemerdekaan. Nah, Coach Michael Piper ini adalah pelatih renang tim nasional saat ini ya. Nah, lalu Coach Michael Piper kemarin lihat perlombaan anak-anak kita, kebetulan di 200 bebas, di 100 kupu ada yang mengambil medali emas, ada juga sebagian yang di 100 punggung dapat medali perunggu. Ya, perunggu, betul. Nah, yang nomor 50 saya rasa cuma 1 ya. Nah, jadi gini, dan itu anak-anak karena peserta di Sumatera Utara ini kan nggak terlalu banyak juga, makanya kenapa mereka juga bisa mendapatkan medali ya. Mungkin kalau saya pantau ya itu, dan nomor-nomor 200, 100 juga jarang peserta orang yang mau ngambil, cuman banyak ke 50. Nah, itu sekalian saya jawab. Kemarin dia bertanya sama saya, perenang-perenang kamu bagus-bagus ya. Saya malah jawabnya begini dengan Coach Mike. Coach Mike, saya rasa atlet-atlet saya bukan bagus ya. Nah, Coach Mike ini udah tahu ya, Coach Michael Piper itu adalah pelatih renang tim nasional Indonesia dari mulai tahun 2021 kalau nggak salah. 2021, 22, 23. Nah, dia bilang sama saya butuh proses, katanya gitu ya. Jadi dia contohkan gini, karena kemarin kebetulan pas ketemu itu saya bilang saya dulu latihan di tim nasional, saya kebetulan atletnya dari Coach Albert dan Coach Felix juga di tahun 2009, 10, 11, 12, 4 tahun waktu itu ya sama Coach Albert, Coach Felix. Nah, dia jawabnya gini, harus butuh proses, yakin sama diri kamu sendiri, believe in yourself, terus long term, jangka panjang, jangan pikirin jangka pendek. Nah, dia bilang dia tanya sama saya, kamu tahu Triaji nggak? Triadi Fauji. Saya bilang kebetulan dulu tahun 2009, 2011 itu tim estafet gaya bebas 4x100 di SEA Games, itu saya satu tim dengan Triadi. Kita kebetulan waktu itu, saya, Triadi, Glenn, dan Guntur itu
uh, medali waktu 2009 itu medali perunggu. Waktu itu kita cetak rekor nasional ya, berempat. Nah 2011 timnya kita ada Alexis Omar, saya, Guntur, dan si Glenn Triadi. Itu waktu itu beda sedikit, tidak rekor nasional tapi beda sedikit ke rekornas 4 kali 100 ya, mendekati. Tapi kita dapat medali perak waktu itu di Palembang 2011 SEA Games. Nah dia bilang, saya kalau sayangnya saya tidak ketemu dengan Triadi 10 tahun yang lalu. Kalau saya ketemu dengan Triadi 10 tahun yang lalu, sekarang dia udah mungkin prestasinya udah tingkat dunia ataupun tingkat Asia. Nah saya langsung berpikir 10 tahun itu jangka panjang atau jangka pendek. Kalau teman-teman bilang 12 tahun ini KU4 itu masih berkutik terus dengan teknik, sedangkan tidak bisa lolos ke kejurnas itu karena pelatih-pelatih itu maunya instan gitu. Anak-anak 12 tahun KU4 udah jadi juara. Itu banyak contohnya. Kalau teman-teman mau lihat itu bejibun sampai mereka bosen berenang, KU4, KU3, KU2 habis itu habis. Dari yang prestasi sampai yang nggak punya prestasi itu banyak sekali, Nah cuman kita tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma juaranya. Akhirnya apa? Pelatih terkenal kan? Satu, pelatih terkenal, akhirnya orang semua mau masuk ke klubnya pelatih itu. Lalu apa? Yang terjadi adalah short development, short term, jadi pendek jangkanya. Nah, kalau teman-teman mau cari tahu, ya kita katakan saja contoh sederhana adalah Triadi. Triadi dulu waktu KU4, KU3 dia masih belum terlalu berprestasi. Itu malah dia ketika berenang itu cuman peringkatnya malah di bawah gitu. Tapi coba KU1 senior, saya melihat sendiri perkembangan dia, dan itu jangka bukan pendek, jangka panjang ya, 10 tahun 20 tahun ya. Mungkin Triadi saya nggak terakhir ya kalau nggak salah 2021 masih PON ya kalau nggak salah ya. Ya betul ya, masih PON 2021 Papua ya. Nah jadi itu kan panjang banget ya, bukan hal yang pendek sih, 15 tahun. Jadi kalau teman-teman bilang masih berkutik di teknik, gimana cara mau ngikutin ke jurnas bisa-bisa ngos-ngosan gitu. Nah teman-teman maunya jangka pendek atau jangka panjang? Ada dua pilihan ya. Sedangkan Coach Mike kemarin cerita sama saya, pas waktu anak saya tuh, kebetulan atlet kita ada yang turun, dia melihat langsung, dia bilang, kamu yakin nggak kalau 9 tahun ke depan anak yang kamu pegang yang di depan mata tadi lomba itu kemungkinan besar bisa jadi penang Olimpik atau mungkin dia bisa juara. Nah saya bilang saya karena saya tidak punya pengalaman pegang atlet sampai ke Olimpik, jadi saya bilang saya kurang tahu juga. Cuman sepengetahuan saya, karena saya dapat klinik dari Coach Sergio Lopez, Coach John, Coach Bill, kan itu pelatih-pelatih dunia semua ya. Lalu di ASKA 1, 2, 3, lalu habis itu Coach Albert, Coach Felix, Coach Wisnu, ada juga kita lihat Kak Richard Sambera ya. Maksudnya kita lihat ke legenda-legenda renang lah ya, sejarah-sejarahnya. Nah lalu habis itu dari Kak Lukman Niode, almarhum Lukman Niode. Nah kita lihat itu kan mereka itu jangka panjang semua gitu, yang mereka beritahu itu jangka panjang. Nah
Coach Michael Piper itu kemarin kan datang ke Medan tuh tanggal 18, 19, 20. Dia bilang 9 tahun itu kalau kamu bentuk tim, lalu habis itu karena anak ini yang berenang namanya Karisa, dia berenang kemarin tuh kalau nggak salah 50 bebas, terus habis itu 100 bebas. Nah, dia bilang kalau 9 tahun ke depan, dia kan umur 11. Kalau 9 tahun ke depan kan pada saat dia umur 20. Nah, dia cuma bilang sih umur 20 tahun itu yang yang ngebentuk seorang Karisa ini bukan hanya sendirian, bukan hanya saya sebagai pelatih, tapi dia harus punya sistem. Fondasi sistem harus kuat, tim-tim pelatih harus mendukung gitu loh. Nah, tapi kamu yakin apa enggak, bisa apa enggak, jangka panjang itu akan membuat anak-anak ini bertumbuh sesuai dengan porsinya gitu loh ya. Nah, saya sudah banyak diceritain sama teman-teman, latihan di klub itu, latihan di klub ini, latihan di klub itu. Umur 11 tahun, 12 tahun udah dihajar 3 jam sekali latihan. Seminggu 9 kali, seminggu 10 kali, seminggu 11 kali, seminggu 12 kali. Ada banyak banget. Tapi apa? Jangka panjang tidak, atau hanya di situ gitu. Nah, tapi ini pun pilihan ya buat teman-teman. Mohon maaf kalau suara saya masih kurang deras ya. Ini pilihan buat teman-teman. Teman-teman kalau memang langsung mau jadi juara, mau buat anak ini jadi juara, ya silakan gitu loh. Nggak ada, bukan saya bilang jangka pendek itu jelek atau gimana, ya enggak. Cuman saya tidak pernah diajarin yang namanya umur 12 tahun udah jadi ini. Nah, satu cerita yang cukup memotivasi ya. Waktu itu Coach Chris kalau nggak salah, Coach Chris di level 2. Saya lupa nama lengkapnya, cuman di level 2 final. Itu saya ingat banget dia cerita. Ada orang tua yang ketika anaknya umur 12 tahun, suatu ketika, kalau nggak salah 12 tahun atau grup 11 ke bawah lah, gitulah intinya. Nah, datang ke dia, karena Coach Chris ini kan kayak pelatih tingkat level dunia ya. Nah, dia datang ke dia bilang, wah anak saya pecahkan rekor. Umur 11 tahun apa umur 10 tahun, pecahkan rekor nasional Amerika kalau nggak salah. Lalu habis itu dia seneng banget, juga dapat medali emas di nomor 50 bebas. Lalu Coach Mike langsung ya tetap menyampaikan namanya selamat kepada orang tua itu, tapi di dalam pemikiran dia, di dalam benak dia bilang, waduh, Amerika sudah banyak kehilangan atlet-atlet yang berpotensi seperti ini, yang mau langsung instan, karbit cepat gitu. Sedangkan dia nggak memikirkan jangka panjang gitu. Jadi nggak semua atlet itu bisa dijadikan seperti itu. 1, 2 oke, mungkin yang dilihat, tapi tidak ada sejarah terlalu banyak hal-hal seperti itu yang bisa jadi sukses jangka panjang. Kita cerita jangka panjang. Setahu saya 6 tahun. Sedangkan Coach Mike kemarin bilang 9 tahun sampai 10 tahun. Bayangkan dia bisa pegang triaji 10 tahun ke belakang gitu. Berarti kan sekarang pembinaan kita perlu 10 tahun. Bayangkan teman-teman. Jangankan KU4. Berarti kan kalau KU4 dia baru mulai berenang berapa? Umur berapa? Katakanlah dia mulai berenang umur 6 tahun, 7 tahun lah. Itu kan kita mesti benahin tekniknya dulu. Baru 12 tahun sampai 10 tahun ke depan kita baru mulai pelan-pelan naik latihannya. Sampai umur 22 tahun dia mungkin berprestasi tinggi. Nah, tapi ya itu kembali lagi pemikiran masing-masing pelatih kan berbeda. Kalau teman-teman tanya ke saya, pendapat saya adalah saya memang maunya jangka panjang, dan teman-teman bisa tanya anak-anak di klub juga ya, orang tua juga. Saya selalu mengingatkan jangka panjang, jangan jangka pendek. Dan saya juga nggak mau matikan anak-anak ya. Kalau
teman-teman mau bilang kejurnas banyak, kau 4 saja sudah prestasi, kau 3 sudah prestasi, kau 2, saya sudah melihat sangat banyak sekali teman-teman. Ya, saya sudah bosen lah ya ngelihatnya ya, dari yang pengalaman saya sendiri dulu juga jadi atlet sampai saya melihat sendiri sebagai pelatih ya. Cuman ya itu ya, kembali lagi saya tidak bisa memaksakan kehendaknya saya juga untuk jangka panjang. Kalau teman-teman merasa jangka pendek nyaman, ya sudah, mungkin ada klub yang jangka pendek gitu ya. Nah, di sini suaranya kecil kenapa ya? Ya ini kebetulan, mohon maaf, saya kebetulan lagi kemarin kan bengkak, jadi bulan 6 itu, jadi bulan 7 saya pergi cek, ternyata betul bengkak pita suara saya. Sampai sekarang belum pulih karena itu butuh 3 bulan. Karena saya pakai suara itu saya deras banget gitu loh ya. Jadi maklum ya teman-teman. Tapi saya akan coba perbaiki saya sendiri ya. Nah, sama di video yang lain juga ini volume suaranya kecil banget ya Om. Ya mohon maaf ya, kebetulan saya lagi pemulihan. Jadi dan ini mungkin di belakang ada mesin dan di sebelah sini kan ada pancoran nih. Jadi di pancoran ini kan ada air, jadi suara saya mungkin nggak maksimal di situ. Tapi saya akan coba perbaiki ya. Nah, Om mohon maaf sebelumnya, sebaiknya dibuatkan daftar playlist biar cari daftar videonya lebih mudah. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama teman-teman juga ya. Nah, playlist terakhir ini udah 5 atau 6 video ya, udah lebih kurang dari bulan lalu, bulan Juli. Saya coba buatkan, kan ada teman-teman yang minta tolong dong buatkan playlist yang penting-penting karena kita perlu nih. Nah, itu saya sudah buat di deskripsi ini, teman-teman juga bisa lihat ya. Untuk video yang tayang nanti hari Sabtu ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi ini sudah saya buat dari mulai drill 4 gaya, terus program yang sudah saya pernah buat, yang penting-penting itu saya sudah buat taruh di bawah. Cuman ada yang tidak kalah pentingnya juga ya, maksudnya yang lain-lain kalau mau teman-teman lihat juga boleh lihat di video-video, di scroll aja ke atas ya. Karena saya setiap kali coba untuk menjawab kan pertanyaan beda ya. Satu hal kenapa saya mau random seperti ini, karena pertanyaan kan mengingatkan kembali saya, lalu saya sharing gitu loh. Itu bagusnya supaya saya juga nggak lupa gitu loh ya. Apa yang teman-teman tanyakan saya coba untuk menjawab. Kenapa saya pilih untuk menjawab berulang-ulang? Karena ketika teman-teman nggak bertanya, saya pun jadi lupa gitu loh ya. Jadi kayak misalnya pelatih-pelatih dunia lah selalu mengingatkan, kamu kalau tidak menggunakan lagi hal itu selama 3 minggu ya, setelah 3 bulan itu hilang gitu loh. Jadi memori kamu ini kan terus bertambah, kan nggak mungkin terus bertambah tetapi kamu melakukan hal lain yang harus kamu pikirkan lagi gitu loh ya. Ya sama dengan komputer lah, kalau kita memorinya kecil ya kita muat-muat terus ya nggak muat gitu kan. Pertanyaan ke-9, salam kenal dari pelatih renang kampung dari Toba, coach renang dari Toba ya. Bisa bagi nomor HP-nya nggak Bang? Karena kita supaya kita bisa kerjasama, biar kita bisa kerjasama jika ada event, tolong diinfokan ke kami yang di kampung-kampung ini. Bisa, cuman gini aja deh, ke Instagram saya aja ya. Jadi saya lebih bisa memilah gitu loh. Kadang kalau di WA saya bukan masalah apa, kadang kan saya melatih ya, terus habis itu kalau di YouTube kan saya langsung bisa pilih, oh ini dari teman-teman yang tanya ini, jadi saya nggak bingung lagi gitu loh ya. Ya Instagram saya adalah, saya udah tulis ya, saya udah jawab Bapak juga, Brian Howard, BRIAN HOWARD 85 ya. Itu cari aja di Instagram saya, chat aja saya, nggak apa-apa ya. Terima kasih atas masukannya Bapak. Dan
Kalau untuk perlombaan kemarin baru ada event yang namanya Piala Kemerdekaan. Itu biasanya dari Pengprov sih ya, akan memberikan informasi ya. Oke, pertanyaan ke-10. Terakhir ya. Mantap coach. Saya terakhir renang sejak 14 tahun yang lalu. Berarti mungkin pernah juga ya. Baru 3 minggu ini mulai latihan, sudah mulai frustasi renangnya gak efisien walaupun pakai alat bantu ini itu termasuk snorkel depan. Akhirnya sekali nonton ini ketemu lagi muscle memorinya. Oke, betul Pak. Jadi kalau renang ini memang harus gimana ya? Selalu diingatkan kembali. Kalau Bapak sudah nggak berjalan selama, katakanlah tidak jalan kaki selama 3 minggu, 4 minggu ya pasti lupa ya. Nah, jadi sama dengan hal dengan renang ini, apalagi di dalam air kan, medianya kan berbeda. Jadi tarikannya pun berbeda. Jadi kalau Bapak berenang 3 minggu, tidak udah berenang 14 tahun udah nggak berenang, tiba-tiba latihan 3 minggu pertama ya mungkin nggak bisa gitu loh. Tapi mungkin setelah 3 bulan, Bapak udah mulai enak lagi berenangnya. Ya. Ataupun mungkin sambil dengerin apa yang perlu diperbaiki. Oke? Saya rasa cukup videonya sampai di sini. 10 pertanyaan sudah saya jawab. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.